Enak ya ngopi ya. Beberapa hari nggak ngopi karena nggak boleh ngopi sama Bu Admin karena asam lambungnya naik. Kalau lihat di gantangan itu kan macem-macem ya, orang punya sifat. Saya melihat di situ tuh ya bener adanya yang namanya hobi, kesenangan itu masing-masing di setiap orang. Cara dia membahagiakan hatinya itu macam-macam, caranya itu macam-macam. Saya punya teman, dia cukup tajir lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Dia bos roti ya, roti yang di toko-toko itu loh ya. Orangnya agamis, suka pakai sarung. Kalau kemana-mana itu suka pakai sarung. Setiap gantang burung, jadi burungnya itu burung bagus teman-teman ya. Tetapi dia tuh selalu pakai sangkar mentah ya. Sangkarnya itu pokoknya jelek, tapi burungnya bagus. Ya harapannya apa? Di saat burung itu koncer, karena memang burungnya burung bagus ya, burungnya koncer, pasti kan ada orang yang kepo ya. Apalagi mungkin main di cup gitu ya. Orang pasti, wah burung siapa itu, burung siapa itu. Jadi gini ya, ketertarikan yang sangat kuat dari pemain murai batu itu ya. Saya rasa bukan hanya pemain murai batu lah. Di Kicau Mania ini, di saat dia melihat ada burung baru, burung yang prospek, itu pasti ada keinginan untuk memiliki. Dia pasti kepo lah. Masalah harganya mahal atau murah itu ya nanti disesuaikan dengan isi kantongnya ya. Tetapi yang jelas dengan adanya burung prospek, apalagi dengan sangkar yang jelek seperti itu, mereka tuh mengira bahwa ini burung pemula. Burung orang yang iseng gantang burung gitu ya. Mungkin waktu di lakberan kah, di latpres lah, pokoknya di lomba ada burung seperti itu pasti banyak orang yang ngejar. Ya. Jadi kalau aku menilai, sepertinya temanku ini memang pengennya begitu. Bikin kejutan ya. Di saat burungnya kerja, memang burungnya burung bagus, pasti orang akan kepo dan mereka pasti akan cari tahu, ya kan? Terus nanti ditawar. Giliran ditawar, terus nanti jokinya bilang, yang punya burung itu. Wah, dia tuh udah ketawa-ketawa. Dia merasa ini sesuatu yang menyenangkan. Kira-kira ada nggak di antara teman-temanku semuanya punya teman seperti itu? Atau pernah melihat orang seperti itu? Coba nanti tulis di kolom komentar YouTube ya. Oke? Itulah teman-teman. Jadi memang yang namanya kesenangan itu, wong kita ini kan hobi ini untuk menyenangkan hati. Macam-macam cara orang itu untuk menyenangkan hati ya. Ya, anggap aja di dunia burung ini ada orang seperti mana temanku ini tadi. Ada yang dia itu pokoknya pekter. Yang penting daftar burung. Masalah burungnya masuk atau enggak urusan nanti, yang penting kendel. Itu juga ada. Oke lah. Nanti terlalu banyak cerita ya. Jadi gini teman-teman, di video kali ini saya pengen membahas ini cukup banyak tanggapan dari teman-teman tentang video yang kemarin, dimana di situ kan memang ada si SS. Oh, SS di luar teman-teman ya. Jadi SS itu sering suarakan ngur, terus tek gitu ya. Tek itu karena mau tidur. Dan itu kan banyak juga yang tanya gitu kan, Om kalau burung mau malam gitu kok dia kayak gelisah, terus ada juga yang bunyi gemprong-gemprong seperti itu. Itu memang sudah alami teman-teman ya, dimana burung mau tidur tuh seperti itu ya. Ada yang cetak-cetek seperti itu, biasanya tuh banyak malah burung-burung muda, apalagi trotol mau tidur aja tak tek. Ada yang juga bunyi-bunyi
menandai wilayah lah kalau dia mau tidur gitu ya. Wah, aku di sini loh, ini tempatku loh gitu. Maksudnya mungkin seperti itu. It's okay lah. Nah, yang ditanyakan teman-teman ini, burung ada suara ngur, macam kayak burung trotol yang minta makan. Nah, ini gimana? Ya, ini tandanya apa, Om? Ya, mungkin teman-teman di situ kan juga ada yang mengatakan burungnya kondisinya kurang bagus lah, burungnya yang inilah, yang itu gitu. Jadi gini ya, yang benar itu adalah, ini adalah bentuk dari ekspresi. Ya, betul, itu ekspresi. Sama aja dengan ngelowo. Ngelowo itu juga ekspresi. Macem-macem yang menyebabkan burung itu jadi ngelowo. Burung jinak juga bisa ngelowo kan? Gitu. Nah, burung bersuara ngur seperti itu bukan berarti burung seperti ini pasti kondisinya kurang bagus ya. Jadi itu kurang benar ya. Ya mungkin saja burung kurang bagus untuk kondisinya, terus burung itu ada suara ngur itu juga bisa, karena itu juga ekspresi dia menandakan bahwa ini ada sesuatu yang dia harus suarakan ngur itu tadi. Mungkin karena dia minta makan lah ya, atau dia manja dengan pemiliknya ya. Ada suara ngur ini bukan hanya di burung jinak, tetapi banyak dialami oleh burung jinak. Nah, artinya kalau di burung yang giras kok dia sampai ada suara ngur seperti itu, padahal burungnya giras, kemungkinan besar itulah burung yang kondisinya kurang bagus. Mungkin kurang makan, kurang EF-nya, kondisinya kurang prima. Nah, dia suarakan ngur. Mungkin dibarengi dengan burungnya yang sering ngembang bulu sampai sayapnya turun. Gitu ya. Nah, kalau si SS ini, itu dari dulu saya dapat itu memang dia suaranya ngur seperti itu. Bahkan di beberapa video itu kan juga saya sudah bahas sebenarnya. Waktu dia top di gantangan, itu juga begitu. SS ini kan burung jinak. Dia jinak burungnya. Ya. SS ini kalau banyak interaksi gitu ya, itu dia gacor teman-teman. Ya, dia nembak-nembak. Kalau banyak, kita ini anggap aja saya buka kerodong gitu ya, saya banyak gerak gitu ya, dia respon. Nah, itu kan burung jinak. Nah, karena saya tahu dia burung jinak, dan ini nanti juga bisa diikuti oleh teman-temanku semuanya, jangan terlalu banyak interaksi ke burung itu. Maka juga saya hindari hal-hal yang sifatnya akan membentuk burung itu tambah jinak. Karena saya tahu burung itu udah jinak. Jangan sampai dia itu birahi dengan saya, istilahnya begitu ya. Jangan sampai dia itu manja dengan saya. Gitu ya. Jadi kalau suara ngur di burung itu adalah ekspresi ya. Kita tinggal nanti melihat kalau burung itu udah suara ngur gitu ya. Terus kita juga lihat burungnya. Apakah ini satu tanda burung itu jinak kah? Apakah ini tanda burung itu kurang kondisi kah? Ya kan, macam-macam pokoknya gitu ya. Nanti kita lihat. Jadi yang jelas ngur itu adalah bentuk dari ekspresi. Oke. Banyak orang kecolongan biasanya di saat burungnya ada suara ngur seperti itu. Terus burung ini kan gini teman-teman. Di saat burung setelah kita jemur gitu ya, atau santai-santai waktu harian itu, kalau burung itu ada ablak hariannya, itu memang ya nanti suatu ketika itu burung ada kayak ngembang bulu. Tapi ingat ya, ngembang bulu di sini tuh sayapnya nggak turun loh. Bulu mandi dikeluarkan sama dia ya. Orang melihatnya kan kayak ngembang bulu itu, karena bentuknya lebih besar daripada waktu dia tarung, waktu dia kencang. Jadi ini diistilahkan burung ngembang bulu. Nah, dengan adanya burung seperti itu, lantas orang-orang itu berpikiran bahwa burungnya tidak kondisi. Dan pendapat seperti itu tidak 100% benar. Ingat ya. Jadi burung itu normal. Setelah dia kena panas, setelah itu kita angin-anginkan, dia nanti ada didis. Ya. Terus dia ada keluarkan bulu mandi lah, istilahnya seperti itu ya. Itu sih normal. Yang enak itu ngelihat burung itu bermasalah atau tidak ya dengan sayap itu ya. Sayap itu kalau burungnya tidak kondisi biasanya turun sayapnya. Dia ngembang terus sayapnya turun.
gitu ya. Terus dilihat dari, ya anggap aja sayap tidak turun nih, tetapi kamu ngelihat sayapnya itu cenderung renggang-renggang. Itu burung yang tidak kondisi, bahkan burung sakit juga begitu. Tapi kalau burung hanya yang mengeluarkan bulu mandi itu sih nggak masalah, hariannya begitu juga nggak masalah. Nah, kenapa banyak orang beranggapan melihat burungnya seperti itu terus beranggapan bahwa burung itu kondisinya kurang bagus gitu ya, karena burungnya ada ngembang. Ini biasanya ya, jadi biasanya burung seperti ini itu hariannya diablak. Dan alasan kenapa burung itu diablak sebenarnya bukan karena burung itu kalau nanti di full krodong burungnya terlalu emosi dan sebagainya, enggak. Karena pengennya burung itu untuk gacor-gacoran. Tapi burung-burung gacor-gacoran ini bisa digantangkan. Jadi akhirnya apa? Hariannya diablak. Bukan karena masalah burungku kalau diablak full nanti burungnya mungkin terlalu emosi atau nanti sampai nyiak dan sebagainya. Enggak begitu. Nah, maka teman-teman, mulai hari inilah ya. Jadi kita ngerawat burung itu tujuannya untuk apa dulu gitu ya. Kalau teman-teman pengennya burung itu dijadikan burung lapangan, pakemnya, dan ini memang punya alasan, di mana burung yang sudah kita rawat, kita nanti full krodong dengan kita kondisikan supaya burung itu istirahat, itu juga akan menunjang performa dia di lapangan. Gitu loh ya, dengan full krodong ini tadi. Maka kalau untuk burung-burung tanpa ada masalah, ya saran saya di full krodong saja. Setelah dirawat, ya penjemuran, mandi dan sebagainya, udah ngasih makan, nanti di krodong, taruh di tempat yang tenang. Udah nanti ketemu lagi sore begitu, kasih makan, tutup lagi, sampai ketemu pagi lagi, begitu. Berarti nggak gacor dong om burungnya kalau dikondisikan seperti itu. Ya memang tujuannya untuk itu, biar burung itu banyak istirahat dan juga supaya orangnya tidak banyak pikiran. Boleh teman-teman, memang disarankan juga gitu ya, orang itu juga harus punya feeling, punya sugesti soal burungnya. Apa-apa yang jadi perubahan di burungnya itu juga jadi patokan nantinya untuk supaya kan tujuannya burung bisa kerja bagus gitu ya. Nah ini bisa jadi patokan. Maka kan sering saya bilang, oke lah burungmu dengan alasan sekarang burung di mungkin di jor ya, jemur kencang, burungnya selalu kencang tiap hari. Pertanyaannya, apakah burung yang seperti ini nanti di lapangan kerjanya bagus? Kan begitu, ya toh? Nah, bagus tidak di burungmu itu, langkah awalnya apa? Temukan titik birahinya dengan settingan. Settingan itu kamu berikan secara konsisten, ya. Saat mau kamu lombakan, kamu coba untuk upayakan setut pakan supaya untuk membantu, ya. Burung itu dia hanya harus punya tenaga yang bagus kan ya. Jadi menambahkan EF itu dengan waktu yang singkat itu akan berujung ke tenaga. Setelah itu burungnya kamu gantangkan, kamu evaluasi. Itu loh tahapannya cari settingan tuh begitu. Enggak terus sekali kamu begini terus langsung jadi, itu enggak. Perlu harus ada tahapan-tahapan. Nanti kamu lihat tuh burungnya cenderung mainnya bagus atau kurang bagus. Nah kurang bagusnya ini tadi kelebihan atau kekurangan. Ya istilahnya begitu, kekencengan kayak atau kurang kenceng. Ya, burungnya ngotot kah atau kurang ngotot. Nah itu evaluasinya kan di situ nanti. Baru nanti kita eksekusi untuk rawatan berikutnya. Mungkin ada perubahan lagi. Dan mencari settingan itu kalau bisa itu minimal 2 minggu. Ya itu waktu yang menurut saya ideal ya. Syukur-syukur lebih dari itu. Jadi lebih matang lagi dengan pola rawatan yang baru mungkin atau pola makan yang baru. Burung itu betul-betul ini dalam kondisi yang baru gitu loh ya. Jadi nanti memang ada perubahan di perform berikutnya. Gitu ya. Oke mungkin gitu aja teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.